teman-teman, pantun dohani untuk hari ini, Kamis 3 Maret 2022, bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersama saya Freda dari Salatiga. Dengan Feby di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andreas Jansen, edisi Kamis 3 Maret 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang ingin menderita. Semua orang pasti ingin bersukacita dan bahagia dalam hidupnya. Meski demikian, penderitaan, entah diinginkan atau tidak, selalu menjadi bagian dari hidup manusia. Selama manusia masih hidup, penderitaan akan selalu menemani kita dalam berbagai bentuknya. Penderitaan tidak hanya sekedar realitas sosial hidup manusia, tetapi juga realitas iman. Karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa ia akan menderita, ditolak oleh tua-tua, disalibkan, dan pada akhirnya akan bangkit pada hari ketiga. Belajar daring tak pernah bisa penuh. Kalau wisuda tetap memakai toga. Yesus berkata ia akan dibunuh, namun akan bangkit di hari ketiga. Misteri inilah yang kita kenal dengan salib. Salib adalah penderitaan, salib adalah kemenangan. Keduanya saling berkaitan. Tidak ada kemenangan atau kebangkitan tanpa penderitaan. Untuk sampai kepada kemenangan dan kebangkitan, Yesus harus melalui jalan salib, jalan penderitaan. Dulu bisa duduk dalam satu bangku, tapi sekarang ketat aturannya. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus mau memikul salibnya. Setelah berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus sekali lagi mengajar para murid dan kita semua bahwa murid yang sejati ialah ia yang berani menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Itu berarti jalan Yesus adalah jalan kita, salib Yesus adalah salib kita. Salib lantas tidak lagi menjadi pilihan, tetapi panggilan hidup murid-murid Yesus. Kita bisa saja mengalami salib dan penderitaan dalam banyak bentuknya. Dalam pergaulan, sebagian orang Kristen dikucilkan dan dijauhi karena mereka adalah murid-murid Yesus. Tidak semua orang senang mendengar dan dekat dengan orang-orang yang menyandang nama Kristiani. Sangat banyak barang-barang bawaannya, sampai-sampai bisnya tak muat membawa. Yang hendak menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawa. Di tempat kerja, begitu banyak orang yang karena nama Yesus dipersulit, dibatasi, dihalang-halangi untuk mendapatkan kepercayaan atau jabatan terhormat. Dan masih banyak lagi kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh murid-murid Yesus karena nama Tuhan. Meski demikian, janganlah melarikan diri. Sebab Yesus mengatakan, siapa yang berusaha menyelamatkan dirinya,
ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang mengingkari dan mengkhianati Yesus, yang lari meninggalkan salib, tidak akan selamat. Sebab salib adalah kekuatan Allah, salib adalah sumber keselamatan. Penderitaan yang kita alami adalah bagian dari proses pemurnian iman kita, supaya kita mengimani Yesus secara sungguh-sungguh. Penderitaan yang kita alami akan mencapai puncaknya jika kita setia percaya kepada Yesus, bahwa setelah begitu banyak penderitaan yang kita alami, kita akan mengalami kebangkitan, kemuliaan bersama Tuhan, yaitu pada saat kita diundang untuk berbahagia bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya kelak. Salam kasih dalam Sang Sabda, salam dan berkat. Saya Romo Yonasuni, SPD. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat meningkatkan kesetiaan kepada Yesus, khususnya selama masa Prapaskah ini. Salam Soja. Terima kasih, berkah dalam.